Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erni Julita dari kelas Granada. Di sini saya akan melakukan perbandingan akurasi indeks pembangunan manusia atau IPM menggunakan metode desain sentri klasifikasi, klasifikasi Adobos dan klasifikasi KNN. Selanjutnya, di sini akan saya bahas latar belakang masalah dan rumusan masalahnya, data atau variabel data yang digunakan, processing data, kemudian model dan parameter model yang digunakan, dan terakhir kesimpulannya. Nah, ada latar belakang masalah pada IPM ini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan suatu negara. Indeks ini terdiri dari biasanya itu 3 dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Akurasi dataset IPM sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil perhitungan indeks tersebut. Jika dataset yang digunakan tidak akurat, maka indeks yang dihasilkan juga tidak akurat dan tidak dapat merefleksikan kondisi sebenarnya di lapangan. Nah, selain itu, akurasi dataset IPM juga penting untuk mengukur kemajuan suatu negara dalam hal pembangunan manusia. Jika dataset yang digunakan tidak akurat, maka kemajuan yang diukur juga tidak akurat dan tidak dapat digunakan untuk menentukan kebijakan pembangunan yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk mencari dataset IPM yang akurat dan dapat dipercaya. Nah, ada rumusan masalahnya itu dari latar belakang. Dapatlah rumusan masalahnya, yaitu bagaimana perbandingan akurasi dari menggunakan metode klasifikasi desentri, klasifikasi Adobos, dan klasifikasi KNN. Nah, selanjutnya data atau variabel data yang digunakan. Di sini saya menggunakan dataset IPM dengan tipe data CSV, dengan filenya itu CSV yang memiliki jumlah baris dan kolom. Pada dataset terdapat 2166 baris dan terdapat 5 kolom. Nah, di sini saya menggunakan variabel X dan Y. Variabel X ini ada harapan nama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan Y ini IPM. Nah, inilah datasetnya yang sudah saya tampilkan pada codingannya. Selanjutnya, pre-processing data. Yang pertama itu saya mengimport library yang dibutuhkan. Nah, bisa dilihat pada PPT-nya library yang saya gunakan pada tugas kali ini. Nah, yang kedua itu saya akan melakukan eksplorasi data. Yang pertama itu saya membaca file dataset IPM-nya dengan codingan ini. Dan kemudian saya menggunakan codingan head. Data ini variabel, fungsi head. Fungsi head ini menampilkan 5 baris data pertama pada dataset ini. Ini hasil output-nya. Nah, selanjutnya itu pada eksplorasi data saya menampilkan jumlah baris dan kolom pada dataset. Di sini saya menggunakan fungsi sep. Nah, fungsi sep ini akan mengembalikan tupel berisi jumlah baris dan kolom pada dataset. Nah, ini hasil output-nya. Kemudian menampilkan daftar kolom pada data frame. Saya menggunakan fungsi kolom dan ini hasil output-nya. Data frame pada kolom. Nah, selanjutnya itu saya menampilkan informasi umum tentang data. Saya menggunakan fungsi info. Fungsi info ini pada umumnya berfungsi akan menampilkan informasi umum tentang dataset tersebut, seperti jumlah kolom, tipe data, dan jumlah nilai non-nol pada setiap kolom. Nah,
Ini bisa kita lihat pada PPT-nya, output-nya. Selanjutnya, pada eksplorasi data, saya menampilkan deskripsi statistik dari data. Saya menggunakan fungsi deskripsi. Fungsi deskripsi ini akan menampilkan statistik deskriptif dari dataset seperti jumlah, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil, dan nilai maksimum dari setiap kolom numerik pada dataset. Nah, bisa kita lihat di sini hasil outputnya. Nah, kemudian melihat data yang duplikat, saya menggunakan fungsi duplikat. Nah, ternyata di dalam dataset IPM ini tidak ada data yang duplikat. Selanjutnya, visualisasi data. Pada visualisasi data di sini saya menggunakan grafik pie chart. Yang pertama itu saya terlebih dahulu mencetak set nilai dalam kolom IPM pada data frame-nya. Di sini ini codingannya dan ini hasil output-nya terdapat pada kolom IPM itu nilainya ada high, very high, dan low dan normal. Nah, ini codingan untuk menampilkan nilai kolom IPM dengan menggunakan grafik chart. Bisa kita lihat codingannya pada PPT-nya. Nah, ini hasil output-nya terdapat 51,4% normal, 37,8% high, very high-nya 6,6%, dan low-nya 4,2%. Nah, berdasarkan grafik ini, dapat disimpulkan bahwa distribusi nilai pada kolom IPM dalam dataset yang digunakan cenderung terkonsentrasi pada kategori normal dan high. Kategori very high memiliki jumlah kemunculan yang lebih sedikit dibandingkan dengan kategori normal dan high. Sedangkan kategori low memiliki jumlah kemunculan yang paling sedikit dibandingkan dengan kategori lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas data dalam dataset tersebut memiliki nilai IPM yang relatif stabil dan masuk dalam kategori normal atau high. Namun terdapat beberapa data yang memiliki nilai IPM sangat tinggi, yaitu kategori very high atau sangat rendah, kategori low. Informasi ini dapat membantu dalam analisis lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IPM pada dataset tersebut. Nah, selanjutnya itu model dan parameter model yang digunakan. Nah, di sini pada perbandingan akurasi menggunakan metode klasifikasi Desentry, klasifikasi Adobos, dan klasifikasi KNN. Yang pertama saya akan membahas tentang metode klasifikasi Desentry. Nah, di sini yang pertama dilakukan itu saya lakukan itu memisahkan kriteria atau X dan outputnya Y, atau memisahkan variabel target dan variabel predikator. Nah, di sini X sama dengan data drop. Ini saya akan menghapus kolom IPM pada dataset dari IPM-nya. Dan hasilnya Y data titik IPM. Nah, selanjutnya itu saya memisahkan data untuk trend dan test. Di sini ada X trend, X test, Y trend, Y test sama dengan trend test split. Saya menggunakan, nah di sini saya menggunakan split, fungsi split. Di sini testnya itu saya kasih 0,2 atau 20%. Nah, selanjutnya itu saya membuat model atau klasifikasi dari klasifikasi Desentry-nya itu. Di sini saya buat variabel DT, ini bebas mau variabelnya apa, sama dengan di sini metodenya dari parameter dari Desentry klasifikasi. Nah, selanjutnya itu saya melatihkan data atau matrimkan data. Di sini ada saya pakai fungsi fit. Kemudian ini hasil outputnya. Nah, maka sudah saya latihkan datanya atau saya trim.
Nah, selanjutnya itu saya akan prediksinya. Nah, di sini Y prediksi sama dengan variabel dt dot prediksi, dan saya akan memprediksi dari nilai x teksnya. Nah, kemudian menghitung akurasinya. Di sini saya menggunakan from scalarian titik metrik import akurasi score klasifikasi report conversion metrik. Nah, di sini kemudian mencetak akurasinya, melihat skor akurasi dari prediksinya, membandingkan prediksi Y dengan membandingkan Y dengan prediksi Y. Nah, ini hasil akurasinya 0,9386. Di sini bisa kita temukan 0,94. Nah, di sini saya juga melihat hasil dari klasifikasi reportnya, laporan klasifikasi reportnya, yaitu ini. Nah, selanjutnya itu metode klasifikasi Adobos. Pertama sama kayak yang klasifikasi desentri sebelumnya. Di sini saya memasukkan kriteria X dan output Y, atau memasukkan variabel target dan variabel prediktornya. Kemudian memisahkan data untuk tren dan teksnya. Kemudian mau membuat model atau klasifikasi Adobots-nya. Kemudian saya latihkan data atau trim. Nah, selanjutnya itu memprediksinya, kemudian menghitung akurasinya. Nah, didapatkan akurasinya 0,98. Nah, di sini bentuk hasil laporan klasifikasinya. Nah, ini akurasinya 0,98. Nah, selanjutnya itu pada metode klasifikasi KNN. Sama juga pada metode sebelumnya, saya itu pertama itu memisahkan kriteria dan outputnya, atau memisahkan variabel target dan variabel prediktor. Kemudian memisahkan data untuk tren dan tes. Membuat model atau klasifikasinya, melatihkan data atau trim. Nah, selanjutnya itu prediksinya, kemudian menghitung akurasinya. Nah, di sini terdapat akurasi pada menggunakan metode Adobots itu 0,99. Nah, di sini bentuk klasifikasi laporannya. Nah, di sini akurasi pada laporannya 1,00%, karena di sini digenapkan. Nah, kesimpulannya yang pertama itu, dari visualisasi data IPM menggunakan grafik pie chart didapatkan perhitungan nilai varihex sebesar 6,6%, normal sebesar 51,4%, dan low sebesar 4,2%, dan hex sebesar 37,8%. Maka dari informasi visualisasi data IPM, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas data dalam dataset tersebut memiliki nilai IPM yang relatif stabil dan masuk dalam kategori normal atau hex. Namun, terdapat beberapa data yang memiliki nilai IPM sangat tinggi atau sangat rendah. Yang kedua itu, kesimpulan kedua, pada pengklasifikasian yang dilakukan dengan metode klasifikasi desentri, Adobots, dan KNN, didapatkan perbandingan akurasinya sebagai berikut. Yang pertama, desentri 0,95 atau 95%, Adobots 9,98 atau 99%, dan kemudian KNN 0,98 atau 98%. Nah, maka akurasi yang lebih baik dari perbandingannya itu antara desentri, Adobots, dan KNN itu adalah akurasi dari metode Adobots. Nah, terima kasih. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.